Nggak lama kemudian aku bangun, aku juga kaget kan, terkejut dengan si tuyul ini gitu. Begitu aku melek matanya, bener-bener mata aku dengan mata tuyul ini berhadapan. Wah, anjir. Ngeri guys. Dia itu masing-masing tuyul ini punya tugasnya. Jadi yang pertama itu melelapkan si calon korban, yang satu lagi ditugaskan untuk membuka tas. Ngambil uang. Betul. Sosoknya hampir sama dengan tuyul-tuyul seperti biasanya. Bogel gitu ya, mungkin ya, selutut, perutnya juga gendut, terus baunya bau kayak bau bangke, si seluruh badannya itu hijau, kupingnya tuh lancip, matanya benar-benar yang gede, cuma bisa ada keriput-keriput. Tangannya kecil, tangan bener-bener manusia, cuma ada empat jari kalau nggak salah aku melihat itu. 4 jari gini guys. Oke, para Riniwa, tempat berbagi cerita tentang alam mereka. Tidak ingin dipercaya, namun ini adalah bagian suatu dari kehidupan kita. Real Sekawan, apa sih bang? Real Sekawan? Ini kejadiannya tuh sekitar hampir 2 tahun yang lalu. Masih di lokasi yang sama. Ini kedatangan 2 sosok tuyul. Aku namain 2 sekawan karena ini kedua tuyul ini itu hampir sama dan mirip banget. Cuman karakternya itu berbeda. Gitu. Tapi nggak kembar? Nggak kembar ini. Menarik sekali guys. Jadi teman-teman yang pengen ikutin terus, jangan kemana-mana, tetap di podcast Ririwa. Gimana ceritanya tentang tuyul sekawan ini bang? Berawal lagi tidur lelap banget, aku lagi tidur banget lelap, terus tiba-tiba aku dibangunin dengan si tuyul ini. Dia itu masing-masing tuyul ini punya tugasnya. Jadi yang pertama itu melelapkan si calon korban, yang satu lagi ditugaskan untuk membuka tas, ngambil uang. Betul. Namanya tuyul mungkin ya, apa kata majikan, untuk hari ini kamu harus warna merah ya, atau warna biru ya, berapa lembar nih, dia tugasnya seperti itu. Nah kebetulan sekitar 1:30 malam ini aku lagi tidur. Ini kisah nyata banget sih ya, aku yang alami. Lagi tidur tuh 1:30 malam, udah tertidur lelap, telinga aku ini rasa dingin banget. Ya nggak biasanya ya, kalau misalnya emang di kota-kota besar kan kadang panas ya udaranya gitu. Terus si telinga kanan aku ini ngerasa dingin. Mungkin ada yang mau niup atau gimana, atau disuruh sholat malam lah gitu. Iya. Gitu. Nah nggak lama kemudian aku bangun, aku juga kaget kan, terkejut dengan si tuyul ini gitu. Begitu aku melek matanya, bener-bener mata aku dengan mata tuyul ini berhadapan. Wah, anjir. Ngeri guys. Terus udah pas bangun, dia juga kaget, aku juga merasa kaget. Tiba-tiba si tuyul ini tuh udah merasa kaget gitu. Terus yang aku ngelihat itu dia ada 2, ternyata si satu lagi tuyul ini dia lagi ngebuka tas aku gitu. Ketahuan, bener. Kok bisa bang? Bener, ketahuan. Udah kayak ya spontan sih dia ketahuannya gitu. Terus aku tuh ngerasa kuping aku tuh dingin, dan kita sama-sama kaget. Bisa gitu ya? Setannya kaget, bantunya kaget. Oke. Dan ternyata aku pikir ini cuma satu tuyul gitu ya. Ternyata ada 2 sosok tuyul yang ada masuk ke dalam kamar aku. Gitu. Nah si tuyul ini ada tugasnya masing-masing. Gimana aja tuh? Yang pertama itu adalah melelapkan seseorang untuk tidur lelap. Tidurnya tuh pulas tugasnya. Terus yang satu lagi tugasnya itu tuyulnya untuk membuka si isi dompet. Betul. Untuk ngambil harta kita ya. Yang satu melalapkan biar kita tuh nggak mendengar apa-apa mungkin. Terlelap tidur. Dan sosoknya seperti apa bang kalau bisa digambarin dari tuyul sekawan? Sosoknya hampir sama dengan tuyul-tuyul seperti biasanya. Kayak bogel gitu ya, mungkin ya, selutut, perutnya juga gendut, terus baunya bau kayak bau bangke, si seluruh badannya itu hijau, kupingnya tuh
lancip, matanya benar-benar yang gede, cuma bisa ada keriput-keriput. Tangannya? Tangannya kecil, tangan benar-benar manusia, cuma ada empat jari. 4 jari. Aku ngeliat itu. 4 jari gini guys. 4 jari. Aduh. Jari. Terus si apa ya? Yang satu lagi juga hampir sama bentuknya, karena kan aku, oh ini kembar nih, gitu, dua. Nah setelah aku bangun, dia pun juga kaget kan, sama-sama kaget. Akhirnya aku nanya kan, dan pakai bahasa Sunda kan, naon sih kadir kan. Jadi itu si tuyul itu tuh yang membuka tas ini, dia nunjuk ke arah jendela. Ada apa di jendela? Betul. Dan ternyata ada majikannya. Majikannya? Manusia. Betul. Dan dia nungguin gitu? Dan dia nungguin. Asli. Itu abang kenal nggak orangnya? Masa aku spill ya gitu. Aku kenal sih orangnya. Bentar, itu kan di kosan ya? Iya. Apa itu sama-sama penghuni kosan? Atau tetangga? Atau yang tinggal di daerah situ gitu Bang? Entah ya, mungkin emang tinggal daerah situ juga. Cuman sosok si laki-laki ini, manusia ya aku lihat ini familiar. Sering lihat? Ya, sering lihat. Dan Bang Teguh jadi sasaran target dia malam itu. Betul. Nah guys, hati-hati kalau teman-teman punya harta atau barang-barang berharga sebelum tidur, dicek dulu ya. Nah setelah itu, setelah Bang Teguh ngegap si tuyul ini, sampai dia kaget juga kan tadi. Habis itu lihat ke jendela, dia menunjukkan, si tuyul ini nunjukin di jendela ada majikannya. Reaksi si majikannya itu kayak gimana Bang? Dia pakai sarung kotak-kotak, pakai kaos dan peci warna hitam. Padahal dandanannya agamis banget ya. Tapi melakukan hal yang tidak agamis. Ya itulah, manusia mungkin karena emang kebutuhan duniawi, kesenangan duniawi seperti itu. Dan dia ngeliat Bang Teguh ngelirik sih sebenarnya. Karena setelah Bang Teguh tahu ya, di lantai 2 gitu. Dia tahu ya dia pura-pura jalan aja. Pura-pura lagi ngelewat gitu ya. Entah itu si tuyul yang menuju kemana, cuman si jari tuyul ini mengarah ke arah jendela itu. Ya, mungkin si majikan itu nungguin. Iya. Nah setelah itu, setelah dia nunjukin ke majikannya, ada cerita apa lagi nih? 2 minggu kemudian tuyul itu datang lagi, dan dia nagih untuk gini, kayak seperti tolong majikanku galak gitu, kayak gitu. Oke, majikanku galak. Mungkin galaknya memaksa si tuyul ini untuk kerja tiap hari mungkin ya. Nah setelah 2 minggu dia datang, dia minta tolong, Bang Teguh gimana responnya? Aku ngedoain aja sih, nggak bisa minta tolong apa-apa karena kan emang udah beda alam kan ya. Jadi ya apa yang dia perjanjikan dengan majikannya ya udah kita kembalikan ke majikannya gitu. Dan aku tahu sih setelah hampir menjelang setelah kejadian kedua minggu ini, aku nanya sama ibu warung aku, dan dalam satu kompleks itu pernah ada kejadian hilang tuyul. Banyak. Jadi sebelum Bang Teguh tahu banyak yang kehilangan, sebelumnya kan nggak tahu sama sekali ya. Betul. Dan setelah nanya ke ibu warung yang dekat kosan, ada informasi ternyata banyak yang kehilangan. Tapi kan tadi Bang Teguh melihat majikannya. Ya. Apa dia dicurigai juga nggak sama warga-warga situ? Enggak. Pikir aku nggak tahu ya. Mungkin ya pikiran mereka ya mencurigakan. Cuman aku cuma bahasa, Bu, kemarin aku hampir kehilangan duit deh. 50.000 buat dipikirkan. Oh iya, kemarin juga banyak nih tetangga-tetangga kita juga kehilangan uang. Dan itu nominalnya, Kalau Bang Teguh sendiri tahu nggak biasanya berapa yang diambil sama si tuyul-tuyul sekawan ini? Gini, kalau yang aku tahu gitu ya, yang aku tahu ini si tuyul ini dalam satu hari ini majikannya minta 10 lembar uang merah warna ya, terus 5 lembar uangnya warna biru, seperti itu. Tapi kalau misalnya emang kurang dari itu, tuyul itu akan disiksa. Jadi satu tempat kalau dihitung rupiah itu 1.250.000 bisa jadi. Cuan Bang? Bisa main ya. Misalnya sehari
2-3 tempat aja udah dikaliin, udah bisa beli ini iPhone X second bang. Bener nggak sih? Ya gitu, jadi setelah 2 minggu dia datang ngobrol ke Bang Tugu minta tolong, dua-duanya yang datang kah atau cuma satu? Dan dia menceritakan nggak sebelum dia jadi dipelihara sama si majikannya ini, sebelumnya dia di mana atau backstory-nya kayak gimana, ada cerita unik nggak nih dari situ? Tuyul sekawan ini. Karena emang manusia itu kan butuh untuk pengakuan ya. Kalau untuk duniawi kan mereka bekerja sama dengan hal-hal yang seperti itu, dan mungkin pada saat pekerjaan yang si tuyul ini tidak membuahkan hasil kepada majikannya, yang mungkin majikannya akan menyiksa si tuyul tersebut gitu. Nah si tuyul ini bentrok dengan aku, ketemu dengan aku ya karena emang mungkin sama-sama ngerti gitu ya, aku ngerti tuyul gitu, dia juga sama gitu ngerti aku gitu. Mungkin tepat sasarannya juga dan minta tolong juga gitu. Dan pertemuan aku yang kedua kali ini dengan si tuyul itu, tuyulnya itu minta dipulangkan ke tempat yang dia pesugihannya. Oh, jadi ada markasnya. Betul, mungkin ya. Betul, ada markasnya gitu. Dan si tuyul ini udah nggak betah dengan si majikannya, karena kalau misalnya emang majikannya minta sekian rupiah harus diikutin, harus diturutin. Tapi kalau misalnya emang kurang dari itu ya pasti akan disisa. Tapi kan biasanya si tuyul tuh dikasih makan, terus selain dikasih makan ya dia bertambah energi gitu kalau si majikannya ini memberikan sesuatu yang si tuyul ini pengen gitu. Nah, apa dia kurang dikasih makan sampai komplain kayak gitu, atau emang karakter si majikannya ini emang terlalu jahat aja gitu? Mungkin ada 2 faktor itu juga. Mungkin ya si tuyul ini udah bosan mungkin dengan majikannya gitu. Ketemu dengan aku ya udah sama-sama mungkin bestie. Nah guys, ternyata di alam mereka juga ada peristiwa kalau di pekerjaan itu udah capek kerja gitu ya, ketemu sama bos yang menyebalkan, yang sering menindas para anak buahnya. Terus tiba-tiba pada akhirnya si sosok ini capek gitu. Ya kita juga ngerasain ya kalau punya atasan atau majikan yang memaksa kita untuk kerja rodi gitu ya, kerja terlalu keras, yang hasilnya tuh yang dia yang ngerasain, kitanya cuman dapat gaji adanya, nggak seimbang sama kerjanya. Tapi emang yang aku curigain sih dalam satu komplek itu emang ada yang tertutup sih, atau keluarga gitu. Ada sih keluarga sih yang abang lihat tadi bukan? Ya. Oke. Dan dia sosok si majikannya ini kan dandanannya agamis banget. Apa itu hanya kedok aja untuk menutupi kecurigaan warga atau gimana bang? Ya namanya manusia pasti akan tertutup kan dengan hal yang seperti itu kan. Cuma yang aku heranin, kenapa sih bisa sampai jalan ke situ? Gitu ya? Padahal kan kita udah melakukan pekerjaan seperti biasa juga udah berkali-kali. Bener. Dan aku juga pikir ini kan dia nyuruh tuyulnya kerja nih untuk ngambilin mencuri uang warga sekitar gitu. Tapi kok dia ngikut, si majikannya ini ngontrol gitu sampai bisa ke kosan Bang Teguh juga tadi kan. Ada banyak cara sih. Yang pertama bisa dilakukan dalam satu kamar, satu tempat dan satu lokasi dalam satu rumah itu. Si majikannya diam di tempat situ. Kayak ngepet. Betul, dan si tuyulnya ini, yang si entitas ini dia berkeliaran kemana-mana. Ada beberapa, ada 2 lagi, yang keduanya lagi adalah majikan sama si tuyul ini atau sama pesugihan ini, calonnya ini, entitas ini ya sama-sama untuk berkeliaran. Cuma jaraknya itu antara 500 meter. Dan kebetulan adalah kepergok sama si orang tersebut. Dan aku juga nggak mau seuzon juga sih sama orang, mungkin orang yang manusia ini hanya melewat kosan aku aja. Emang lagi ngelewat, cuman si tuyulnya berbohong, manipulasi. Ya kan kita iya bisa jadi. Karena
yang urusan-urusan dengan yang begitu kita nggak bisa apa ya ngeklaim bahwa ceritanya A, ceritanya B, karena kan jin emang kerjanya memanipulasi cerita, membodoh-bodohi manusia, ngarang cerita banyak yang kayak gitu. Tapi Bang, pengalaman Abang nih selain ketemu si Tuyul Sekawan ini, kan Abang punya kemampuan yang bisa dibilang spesial ya, maksudnya bisa berkomunikasi dengan sosok-sosok di luar dunia kita atau sosok-sosok gaib gitu. Kalau spesifik Tuyul nih, pengalaman selain Tuyul Sekawan ada nggak? Selain Tuyul sama yang kemarin cerita itu, banyak sih kejadian-kejadian seperti dalam kemarin aku pulang juga dari arah Bandung ke Bekasi ini, kap mobil aku didudukin sama seorang perempuan. Seorang perempuan. Kuntilanak. Kalau Indonesia kuntilanak ya, teman aku itu perempuan gitu. Iya. Cuman dia ngikut hanya 100 meter dan tiba-tiba muncul di kap mobil aku 100 meter kemudian aku jalan itu dia akan menghilang. Cuman ikut minta antar doang. Nah, kalaupun dengan mata yang biasa mungkin dia akan kaget ya, kita lagi terbengong lagi musik terus tiba-tiba depan ada iya ya, pasti udah hilang kendali. Bener gitu. Mungkin udah kecelakaan lagi ya. Iya. Nah, kejadian. Kan dia tutupin kap mobil nih. Apa nggak bingung gitu ngeliat dia? Untungnya. Apa tembus jalan gitu? Jadi nggak sih, aku kan kalau di Indonesia kan sebelah kanan, ini sebelah kiri dia. Oh dia di sebelah kiri. Jadi pengertian kuntilanaknya guys. Oke, teman-teman, cerita Tuyul Sekawan udah diceritain secara rinci sama Bang Teguh. Dan ini unik banget. Si Kunti si Tuyulnya kaget ngelihat si Bang Teguh bisa lihat dia. Bang Teguh juga kaget, lagi tidur enak-enak tiba-tiba melihat sosok Tuyul di depan mata gitu. Untungnya nggak kehilangan uang. Alhamdulillah nggak. Alhamdulillah. Cuman emang terbuka setengah aja. Oke. Resletingnya. Jangan sampai lah ya. Kita nyari duit susah guys. Kalau sempat ketemu Tuyul dan harta kita dirampas mereka tuh kayak, aduh. Tapi gimana caranya untuk menghindari itu Bang? Untuk orang-orang awam nih. Ada beberapa banyak cara sih. Kalau untuk di dompet itu kita kan naruh uang tuh kepala sama kepala. Biasanya kalau misalnya ada 5 lembar uang 50.000, kan kita suka ngacak-ngacak ya, kadang kaki di bawah, kadang di depan gitu kan. Biar susunan ini ya? Biar susunnya rapi itu ya di kepala sama kepala, ngejajar kepala. Semua dirapihin. Itu dirapihin, even itu nggak nomor serinya beda ya tetap aja nanti kita patokan di kepala. Jadi biar rapi juga. Gitu. Biar rapi dan berurutan dan nggak susah gitu ya? Ya susah ngambil, itu salah satunya. Oke. Selain itu? Ya sama sih, setiap mau tidur juga kita berdoa. Iya, berdoa tidur, jangan lupa itu penting banget sih. Betul. Karena pengalaman aku kalau misalnya mau tidur nih lupa baca doa atau kecapean gitu Bang, selalu mengalami mimpi buruk. Selain mimpi buruk, tidurnya nggak nyenyak, nggak tenang. Dan jangan lupa juga sebelum tidur enaknya tuh bebersih dulu, cuci muka, cuci kaki, ambil wudhu. Untuk teman-teman yang muslim, setelah ambil wudhu baru setelah tidur ya, usah. Belum sampai tidur. Kalau aku diajarin sama orang tua ya itu bersihin dulu kasurnya biar rapi. Iya, benar. Biar tidak ada jin-jin yang hinggap gitu ya. Atau kita ngusir-ngusir dulu jin-jin yang ada di kasur. Terus baca doa yang dianjurkan gitu. Nah, teman-teman, kalau misalnya teman-teman punya cerita juga yang berhubungan dengan dunia mereka, jangan lupa teman-teman untuk sharing sama kita, bisa langsung aja email di paraririwa@gmail.com. Dan teman-teman kalau misalnya ada di Bandung lokasinya atau di Subang Theater, teman-teman punya cerita yang menyeramkan, bisa langsung aja kasih tahu. Nanti kita bakal undang untuk ngobrol bareng kayak gini. Karena kita juga gak akan selalu ngobrol berdua nih, aku sama Bang Teguh menceritakan cerita seperti itu gitu.
Dan jangan lupa juga teman-teman untuk like, comment, and subscribe. Dan kayaknya podcast Ririwa episode 2 ini kita tutup dulu. Sampai ketemu di konten kita selanjutnya. Hidai pamit. Teguh Ahmad Arkan juga pamit. Para Ririwa.